Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Rismawan, NPM C32181100006. Di sini saya akan menjelaskan tentang itemman. Apa itu itemman? Itemman adalah salah satu program analisis butir soal yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil tes siswa. Itemman atau item and test analysis merupakan analisis butir empirik model klasik. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Tony Setiawan untuk menganalisis butir soal tes yang saya buat sendiri dengan menggunakan itemman 3 atau itemman versi 3. Nah, sebelum membuat video ini saya telah membuat analisis butir soal dan seperti ini hasil itemman. Nah, ini gambaran dari itemman yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi itemman 3 tersebut. Nah, di sini ada item statik dan ada alternatif statik. Nah, kita bahas dulu apa itu item statik. Di sini ada skill nomor atau nomor tes yang telah kita buat. Nah, itu ada skill item, nomor soal, ada prop correct, ada beaser, ada bound beaser. Di sini juga ada pada alternatif statistik ada alt, prof endorsing, ada beaser, bound beaser, dan key atau kunci jawaban. Nah, di sini ada tanda bintang, itu artinya kunci jawaban pada soal nomor 1. Nah, kenapa ada tanda tanya pada ini? Karena kebanyakan siswa menjawab C. Nah, seperti yang dijelaskan pada teman ini, check the key D was specified atau C work better. Nah, di sini kenapa siswa pada menjawab C padahal jawaban yang benar itu B. Nah, di sini kita diberikan tugas untuk mencari tingkat kesukaran dan poin dessert. Nah, di sini ada prop correct. Prop correct itu adalah tingkat kesukaran. Nah, di sini ada dessert dan poin dessert. Ini adalah poin pembeda. Jadi satu kategori itu sudah mewakili jawaban siswa tersebut. Ini. Nah, jadi kita di sini berikan tugas untuk mencari valid atau tidak valid jawaban siswa tersebut. Apakah soal yang kita buat itu sulit atau ideal atau mudah. Nah, di sini selanjutnya kita lanjutkan pada Excel. Sebelumnya saya sudah membuat tabel Excel. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan hasilnya. Sini tingkat kesukaran 0 kurang dari 0,4 itu sulit. 0,4 kurang dari 0,7 itu ideal. 0,7 kurang dari 1 itu mudah. Nah, di sini. Ini dia beda 0 kurang dari 0,3 itu tidak valid, 0,3 sampai kurang dari 1 itu valid. Itu tadi tidak valid untuk 0 sampai 0,3. Nah, kita lihat dulu analisis ini, teman. Nah, untuk memasukkan hasil keterangan tingkat kesukaran itu pada prop correct.
ini. Jadi yang dimasukkan 080, contoh ya, 080, 040, 0,550. Nah, ini yang dimasukkan. Pada nomor 1 itu 0,850. Kita ketik 0,850. Nah, nanti bakal keluar sendiri hasilnya. Oh, ternyata nomor 1 itu mudah bagi siswa. Nah, daya bedanya itu berapa? Kita lihat apakah valid atau tidak valid. Nah, daya pembedanya cukup ini. Nah, ini ada tanda min, itu kita masukkan seperti pada hasil iteman ini. 0 min 0,233. Nah, kita masukkan min 0,233. Apakah hasilnya? Oh, ternyata tidak valid. Nah, ini langsung otomatis sendiri ya. Nah, kita masukkan nomor kedua. Nomor kedua 0,450. 0,450. Hasilnya apa? Ideal. Jadi soal nomor 2 itu ideal untuk siswa. Jadi tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Kita masukkan daya bedanya 0,134. Nah, hasilnya oh, ternyata tidak valid. Nah, pada teman ini kita tidak perlu mengarang. Jadi lebih mudah untuk menyatakan hasil valid atau tidak valid, agar tidak menjadi beban pikiran karena harus mengingat semuanya. Ini dilakukan analisis agar lebih mempermudah mencari valid atau tidak valid soal yang kita buat. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 3, 0,550. Hasilnya ideal. Nah, kita lanjutkan sampai soal 20. Nah, kita lanjutkan dulu ya. 0,168. Hasilnya tetap masih tidak valid. Kita lanjutkan nomor 4. Nah, berapa tadi? 0,150. Hasilnya sulit. Ternyata nomor 4 itu sulit bagi siswa, sulit untuk dijawab. Entah siswa itu kurang belajar atau soal yang kita berikan belum terlalu dipelajari siswa atau belum kita keluarkan karena waktu yang mepet. Kita masukkan daya beda 0,140. Hasilnya tidak valid. Kita lihat lagi teman 0,50. Hasilnya sulit. Nah, kita lanjutkan 0,153. Hasilnya seperti masih tidak valid. Kita lanjutkan lagi, masukkan datanya sampai nomor 20, 0,150. Hasilnya masih sulit. Kita masukkan daya pembedanya 0,187. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah memasukkan
semua data. Di sini dapat kita lihat jumlah butir soal yang valid itu 2 dan jumlah butir soal yang tidak valid itu 18. Nah, kita dapat mengetahui bahwa soal yang saya buat itu sulit dijawab untuk siswa. Nah, saat soal itu sulit, apakah saya memberikan soal itu tidak sesuai atau siswanya yang kurang belajar? Nah, kita mencari alfanya. Alfa itu sendiri dapat dilihat, nah di sini ada teman 0,384 yang sudah saya masukkan tadi. Nah, rebel atau tidak rebel itu tergantung sekolahnya, karena sekolah tidak semuanya sama. Nah, di sini kita lihat soal yang kita buat total 0384 itu jelas tidak reliable, karena sekolah itu biasanya memiliki standar 70 sampai 75. Nah, ini dapat kita lihat bahwa soal yang saya buat itu tidak reliable. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu tadi teman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.